Halo semuanya Sobat After Rest, balik lagi di gue, Sadrina Evanalia, dan kita bakalan nge-review soal MotoGP. Nah, kali ini memang kalau kita lihat Marc Marquez menjadi pembalap yang terkuat ya saat ini. Dari 14 seri MotoGP yang sudah diselenggarakan, ini ada Marc Marquez telah meraih 10 kemenangan gitu ya. Dan kalau dibandingin dengan Pecco Bagnaia ya, Pecco Bagnaia hanya meraih satu kali kemenangan dari 14 seri. Itu pun juga karena Marc Marquez crash gitu ya di kota ataupun di MotoGP Amerika. Dan begitu pun juga sama Fabio Di Gia yang belum pernah menjadi juara pertama di seri manapun ya di MotoGP 2025. Dan kalau kita lihat seperti yang kita tahu juga tiga-tiganya yaitu Marc Marquez, kemudian Pecco Bagnaia dan juga Fabio Di Gia sama-sama menggunakan GP25. Dan tapi kenapa ya hanya Marc Marquez aja nih yang bisa mengendalikan GP25. Sementara untuk Pecco Bagnaia dan juga Fabio Gia ini kesulitan. Kesulitan dari keduanya ini hampir sama, yaitu belum mendapatkan feeling front end dari GP25 dan terutama kesulitan dalam pengereman dan juga corner entry. Dan kalau misalkan, tapi kalau kita lihat sama Marc Marquez sendiri, performanya untuk masalah-masalah ini malah nggak kelihatan gitu ya di Marc Marquez sendiri. Dan Marc Marquez ini oke banget dalam pengeremannya, kemudian juga corner entry splitnya waktu kemarin kalau kita lihat di Balkan Park gitu. Dan sebenarnya bagaimana sih caranya Marc Marquez ini bisa menaklukkan Ducati GP25? Dan ini ada pernyataan dari Marc Marquez setelah di Balaton Park gitu ya. Marc Marquez bilangnya sebenarnya nggak ada terobosan yang ia lakukan gitu ya, yang secara besar-besaran lah untuk merubah settingan motornya. Tapi ini Marc Marquez mengakui bahwa ada perubahan kecil, bukan perubahan besar ya, ataupun perubahan radikal, tapi perubahan yang sangat kecil, yaitu untuk mendekati settingan motornya jadi GP25, mendekati settingan dasar GP25. Makanya ini sejak Silverstone gitu ya, Marc Marquez selalu menang. Dan Marc Marquez ini bilangnya dia menyelaraskan Desmos di GP25 mendekati pada geometri dasar GP25. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat kemarin, memang Marc Marquez itu sempat mengakui bahwa ketika pertama kali mengendarai GP25 gitu ya di part musim pertama MotoGP yaitu sekitaran di bulan Maret gitu ya, sampai terakhir kemarin sebelum summer break, ini Marc Marquez sempat agak merasa gugup ya dengan adanya GP25 ini gitu. Tapi kemudian di part kedua kita lihat banget semenjak di GP Silverstone gitu ya atau GP Inggris, ini Marc Marquez geber terus gitu dan performanya baik banget. Sebelumnya juga Pecco Bagnaia ya ini juga mengakui kalau misalkan Marc Marquez menggunakan base yang sama atau dasar yang sama dari GP25 seperti yang pernah dipakai ataupun pernah dites gitu ya di winter test tahun 2024. Jadi emang bener ya kalau misalkan Marc Marquez ini pakai base GP25 dan memang Marc Marquez juga sempat mengakui itu. Tapi lagi-lagi meskipun Marc Marquez ini mempunyai 10 kemenangan main race gitu ya dari 14 main race yang sudah dilakukan dan juga 13 sprint race gitu ya dari 14 sprint race yang sudah dilakukan, ini Marc Marquez nggak mau jumawa guys, karena Marc Marquez bilangnya dia mau tetap fokus sampai akhirnya di terakhir ya di seri MotoGP Valencia, dan Marc Marquez ini nggak mau overconfidence ya terkait dengan apa yang sudah dicapai oleh dirinya. Nah, ternyata khusus untuk di Balaton Park ini ada trik jenius yang ternyata diberikan oleh Marc Marquez dari tim teknisnya Ducati. Dan sebenarnya ini diungkapin oleh Uccio Saluzzi sebagai bos VR46 Pertamina Enduro gitu, yang juga timnya ini menggunakan Ducati. Dan kalau menurut Uccio di sini Ducati memanjangkan swing arm motornya Marc Marquez sehingga stabilitas motor dari GP25 ini baik gitu ya saat pengereman dan juga masuk ke tikungan. Serta distribusi beban atau bobotnya ini bisa lebih ke depan sehingga tingkat agility ataupun kelincahan gitu dari motornya ini bisa disesuaikan dan juga dikendalikan ketika Marc Marquez gitu ya masuk ke tikungan ataupun ke apa namanya tikungan-tikungan yang perlu pengereman dan juga siken yang memang sempit. Sementara itu memang bukan cuma tadi dua hal tadi terkait dengan distribusi beban dan juga saat pengereman yang juga lebih bagus gitu ya. Ternyata pengurangan daya cengkraman ban belakang itu juga jadi lebih bagus gitu. Ketika Marc Marquez menggunakan swing arm yang lebih panjang gitu, sehingga memang motornya ini atau GP25 ini menjadi sangat stabil ketika masuk tikungan. Dan seperti yang kita tahu, memang Marc Marquez ini juara pertama di Balaton Park dan seperti
seperti yang kita tahu juga gitu ya. Ini skillnya Marc Marquez, tapi juga ternyata ada settingan motornya yang dilakukan sama tim Ducati. Dan Pecco Bagnaia kemarin setelah di Balaton Park, dia tuh memang mengaku happy karena Ducati ini melakukan perubahan radikal terhadap motornya yaitu GP25. Dan menurut dari Pecco Bagnaia, dia sudah merasakan feeling yang sesuai gitu ya sama Pecco Bagnaia. Dan ini memang Pecco Bagnaia jadi lebih bisa mengendalikan pengeremannya. Tapi di sini Pecco Bagnaia nggak bilang kalau misalkan perubahan tersebut sama dengan yang dilakukan oleh Marc Marquez seperti dengan memperpanjang swing armnya. Nanti kita akan kulik-kulik lagi apa sebenarnya perubahan radikal yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia dan juga timnya. Nah, dengan pencapaian luar biasa dari Marc Marquez, yaitu 10 kemenangan dari 14 main race yang sudah dilakukan, ini Wos Ducati Gigi Dall'Igna sampai nggak bisa berkata-kata. Gigi Dall'Igna tuh bilang kalau misalkan tim Ducati, baik Gigi Dall'Igna sendiri, kemudian juga ada Davide Tardozzi gitu ya, selalu ikut selebrasi ketika Marc Marquez menang. Tapi bukan karena mau pamer ya guys, karena ini menurut dari Gigi Dall'Igna, dengan ikut selebrasi sebagai bentuk stimulasi antusias tim dan juga penghormatan kepada talentanya Marc Marquez. Dan di LinkedIn-nya Dall'Igna gitu ya, Dall'Igna juga berkomentar soal Pecco Bagnaia ya. Dan menurut Gigi Dall'Igna di Balaton Park gitu ya, jadi weekend yang sulit buat Pecco Bagnaia ya. Tapi sebenarnya ada satu hal yang seperti tadi Pecco Bagnaia bilang, ada perubahan penting ataupun perubahan radikal pada motor GP25-nya Pecco Bagnaia gitu. Karena Pecco Bagnaia setelah adanya perubahan radikal tersebut, Pecco Bagnaia jadi mendapatkan feeling untuk mengendari GP25-nya. Tapi menurut Gigi Dall'Igna di GP Catalunya nanti ini bisa menjadi ajang konfirmasi gitu ya buat Pecco Bagnaia apakah memang perubahan radikal yang dilakukan oleh Ducati ini sebagai arah yang benar gitu untuk Pecco Bagnaia. Nanti kita lihat aja bagaimana performanya Pecco Bagnaia di GP Catalunya, apakah settingan ini benar-benar cocok buat Pecco Bagnaia. Jadi bukan cuma buat satu seri, tapi untuk seri-seri berikutnya gitu ya. Semoga aja Pecco Bagnaia bisa improve. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ini di part pertama musim MotoGP 2025, Marc Marquez ini punya lawan yang sepadan ya, kayak Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Tapi untuk di part kedua musim MotoGP 2025 ini, Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia ini malah selalu berada di belakang. Jadi Marc Marquez ini belum mendapatkan fight gitu ya dari keduanya lagi, Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Dan kalau misalkan kita lihat waktu kemarin malah yang fight itu ada Marco Bezzecchi, ada Fabio Di Gia, Pedro Acosta dan juga Morbidelli. Nah, dari performanya Alex Marquez yang sempat merosot gitu ya di awal-awal part kedua musim MotoGP 2025 ini, Alex Marquez bilang dia nggak mau panik dan juga sebenarnya nggak perlu panik gitu ya. Dan ini sebagai ajang dari Alex Marquez untuk mereset kembali atau mengulang kembali settingan-settingan motornya yang ada dan juga mungkin kayak motivasi dan juga improvement gitu ya dari Alex Marquez sendiri gitu. Dan Alex Marquez pun yakin nanti di GP Catalunya ataupun di Barcelona dia punya improvement tersendiri karena sebenarnya sirkuit dari GP Catalunya ini sesuai dengan riding style-nya ataupun gaya balapnya Alex Marquez. Dan kita lihat aja nanti di GP Catalunya apakah sirkuit ini memang beneran cocok untuk Alex Marquez sehingga Alex Marquez juga performanya improve gitu ya. Nah, kita beralih ke topik berikutnya. Kalau misalkan kita lihat untuk perolehan poin championship-nya, ini Pecco Bagnaia memang berada di posisi ketiga dengan poin 228 poin gitu. Dan di bawahnya ini ada Marco Bezzecchi di posisi keempat dengan poin 197 poin. Antara Pecco Bagnaia dan juga Marco Bezzecchi ini hanya selisihnya 31 poin aja. Dan bisa jadi bukan hal yang tidak mungkin gitu ya. Kalau misalkan Marco Bezzecchi ini bisa improve di seri-seri berikutnya, ini bisa menggeser posisi Pecco Bagnaia yang berada di posisi ketiga. Dan ini sebenarnya juga ditanggapi oleh Marco Bezzecchi sendiri. Bezzecchi bilangnya untuk menggeser posisi ketiganya Pecco Bagnaia itu bukan target utama gitu, tapi yang menjadi target utama ada dua dari Marco Bezzecchi terhadap Aprilia. Yang pertama adalah supaya motor Aprilia bisa terus improve. Yang kedua supaya Aprilia ini punya base yang kuat untuk menjadi base ataupun base motor gitu ya di tahun depan, di tahun 2026.
Nah, ada juga info terbaru dari Miguel Oliveira. Kalau misalkan waktu kemarin Jack Miller gitu ya, rekan satu timnya di Pramac Yamaha, ini sudah mengkonfirmasi bahwa ia sudah memperpanjang kontraknya dengan Pramac Yamaha sampai tahun 2026 dan menjadi rekan satu timnya Toprak di Pramac Yamaha. Ini berbeda juga sama Miguel Oliveira karena kan tempatnya ini sudah diposisiin sama atau digantiin sama Toprak. Nah, Miguel Oliveira ini juga akhirnya menjawab isu gitu ya, misalkan Miguel Oliveira ini bakal balik menjadi test rider Aprilia, dan Oliveira ini menjawab kalau misalkan dia bakal menjadi test rider Aprilia ini sebenarnya belum pasti gitu, karena sebenarnya Oliveira masih pengen banget balapan, tapi tentunya dia terbuka ya dengan tawaran-tawaran yang ada, termasuk tadi dengan menjadi pembalap tes Aprilia. Dan Oliver bilang memang kalau misalkan jadi pembalap tes di tahun 2026 ini menjadi sesuatu hal yang penting karena akan menjadi pembalap yang untuk mempersiapkan perpindahan mesin 850 cc di tahun 2027. Tapi sebenarnya Oliveira bilang yaudah lihat dulu ke depan seperti apa, baru nanti kemudian dia akan memutuskan apakah dia akan menjadi test rider Aprilia. Nah, info terakhir ini ada Fermin Aldeguer yang dia menyebut kalau misalkan menjadi rekan satu timnya Marc Marquez itu bakal terasa seperti neraka. Nih, kalau misalkan pembalap Grace ini gitu ya, Fermin Aldeguer ini bilang kalau sebenarnya dia tuh pengen banget punya naik kelas lah istilahnya ya ke pembalap pabrikan gitu ya, atau ke Ducati Lenovo, atau bahkan dia pengen punya motor settingan pabrikan lah istilahnya di seperti GP25 saat ini, karena settingan motor yang pabrikan itu menurut dari Fermin Aldeguer itu bisa membuat pembalap lebih cepat dan juga konsisten dibandingkan dengan motor terdahulu atau seperti dibandingkan dengan GP24. Tapi Fermin Aldeguer ini nggak mau jadi rekan satu timnya Marc Marquez karena mungkin bisa jadi ini jadi kelihatan redup gitu ya dibandingkan dengan Marc Marquez yang punya improvement yang sangat-sangat luar biasa. Marc Marquez memang mengakui bahwa belum pernah dikalahkan oleh rekan satu timnya. Dan waktu kemarin kita lihat di Honda gitu, ada Dani Pedrosa, ada Jorge Lorenzo, ada Paul Espargaro, kemudian di tim Grace ini yaitu ada Alex Marquez dan juga sekarang Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo. Ini memang rasa-rasanya belum ada yang bisa mengalahkan gitu ya dari performanya Marc Marquez ataupun juga mengalahkan kebintangannya Marc Marquez di dunia balap MotoGP gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan Marc Marquez bilang menjadi rekan satu timnya Marc Marquez ini semoga tidak menjadi pressure tersendiri atau tekanan tersendiri gitu bagi para pembalap lainnya, karena sebenarnya jadikan Marc Marquez itu sebagai motivasi. Kalau misalkan kalau kata Marc Marquez, jadikan lawan ataupun rekan satu tim itu menjadi sebuah motivasi. Dan ini juga sebenarnya berkaitan sama Casey Stoner gitu ya. Waktu itu juga pernah bilang kan, kalau misalkan Pecco Bagnaia itu seharusnya bersyukur bisa menjadi rekan satu timnya Marc Marquez karena bakalan banyak belajar dari Marc Marquez. Nah, kalau kalian jadi rekan satu timnya Marc Marquez, ini bakalan merasa seperti apa? Apa minder atau nggak mau gitu ya? Atau merasa seperti neraka kayak Fermin Aldeguer juga? Atau biasa-biasa aja? Nah, komentar di bawah ya guys. Nah, segitu dulu untuk informasi seputar MotoGP kali ini. Nanti juga akan gue buatin review kita ya menjelang MotoGP Catalunya 2025. Jadi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang udah nontonin, dan juga terima kasih buat yang sudah subscribe channel gue, Sadrina Evanelia. Dan teman-teman, karena sekarang lagi situasinya demo terus gitu ya, stay safe semuanya, demo boleh, tapi nggak boleh anarki. Bye-bye semuanya.